Prodi PBSI kelas C. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dianur Astrika, NPM 221448002, Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Indonesia. Halo, nama saya Rara Aura Putri dengan NPM 221448021 dari Prodi PBSI. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Rudianingrum dengan NPM 221448025 dari Prodi PBSI. Hai, perkenalkan nama saya Dina Yenita Anggreni, NPM 221448030, Prodi PBSI kelas C. Terima kasih. Selamat pagi Bu, terima kasih telah meluangkan waktu bersedia diwawancarai. Tujuan kami mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas akhir dari dosen kami yang mata kuliahnya perkembangan peserta didik. Langsung saja Bu, Terima kasih bisa Mbak Dina. dijelaskan namanya. Oke, baik. Nama saya Dia Agustin Haripriyadi, SPD MSI. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Imogiri, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah berapa lama Bu mengajar di sini? Saya mengajar sekitar 20 tahun ya. Sudah 20 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Imogiri, jadi cukup lama. Bisa Ini kan setahu kami kan sekolah SMA akreditasi A, betul Iya, ya? benar. Menurut pendapat Ibu sendiri selama mengajar di sini, apa sih keunggulan dari sekolah ini? Oke. Jadi memang SMA Negeri 1 Imogiri akreditasinya A. Selain itu, SMA Negeri 1 Imogiri merupakan sekolah penggerak. Jadi di Bantul itu ada 3 sekolah penggerak. Nah, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Imogiri. Keunggulan-keunggulan lain tentunya program-program yang ada di sekolah ini. Kemudian ada slogan ya, kalau di sekolah ini yang terkenal, wujudkan tradisi berprestasi dan berbudi pekerti. Jadi kami berusaha untuk mendidik siswa-siswa untuk berprestasi dan mereka memiliki budi pekerti. Ini kan dari sekolah ini udah terlihat ya Bu, jelas bersih, terus gimana ya, kayak yang nyaman gitu. Ada nggak sih Bu kayak kelemahan-kelemahan yang mungkin Ibu rasakan gitu, kalau kekurangan dari sekolah inilah ya? Jadi alhamdulillah ya, memang ada penataan, kemudian kalau rindang, bersih, nyaman. Itu memang sekolah kita mendapat akreditasi A dalam sekolah sekolah itu namanya ya, Adiwiyata. Itu kita juga sekolah Adiwiyata gitu ya. Kemudian kekurangannya kami kira kalau masalah kekurangan itu sebenarnya mungkin ya letak sekolah kami yang tidak strategis, walaupun itu bisa dikatakan juga itu merupakan kelebihan, karena orang kalau belajar itu kan senengnya yang tenang, yang ini. Tetapi otomatis ini harus diakui juga bahwa sekolah kami itu input masukan siswanya itu relatif siswa-siswa yang mungkin sekolah menjadi pilihan kedua, ketiga ketika nilai-nilai mereka tersangkut di sekolah negeri yang jauh lebih baik gitu. Jadi inputnya itu rata-rata nilai anak-anak kami ya bisa dikatakan cukup lah, tapi tidak begitu. Itu mungkin kelemahannya. Kemudian fasilitas dari sekolah ini menurut Ibu gimana? Fasilitasnya cukup lumayan karena setiap tahun ada perkembangan, ada pembenahan di sana sini. Jadi kita memiliki sarana prasarana yang mengakomodasi keperluan atau kebutuhan siswa ya. Ada laboratorium, ada perpustakaan kami juga terakreditasi A. Kemudian ada lapangan olahraga, lapangan upacara, kemudian UKS dan ruangan-ruangan yang lain. Selanjutnya seperti yang Ibu katakan tadi kan sekolah ini kayak mengajukan program-program dari sekolah ya. Ada nggak sih Bu program baru untuk kedepannya sekolah ini meningkatkan kualitas sekolah sama meningkatkan prestasi belajar siswa? Tentunya seiring sejalan perkembangan waktu selalu ada pembenahan program ya. Ada program yang baik akan kita teruskan, program tidak mungkin kan kita evaluasi lagi, mungkin ada kekurangan di sana sini. Tentunya
seperti tadi ya kita lihat di sini ada panen karya karena kita sekolah merdeka, kurikulumnya kurikulum merdeka, kita kemudian membuka keluasan kepada anak-anak untuk berkarya begitu. Jadi saya pikir itu karena satu hal yang otomatis ya ketika sekolah mengikuti perkembangan zaman, kurikulumnya berubah, kita mengubah mindset anak-anak belajar, berproduksi, berkarya gitu lah. Ini besok insya Allah ada panen karya gitu ya, anak-anak membuat. Kebetulan tema kita tema gaya hidup berkelanjutan dan tema PKWU, jadi anak-anak membuat telur asin sendiri, membuat karena unggulan kita itu di sini wedang buah ya, Imogiri itu, jadi wedang buah diinstankan, terus kuning, asem, jamu-jamuan, empon-empon diinstankan, kemudian membuat keripik pisang, membuat keripik dari jamur gitu ya. Kemudian untuk gaya hidup berkelanjutan, anak-anak juga diajari bagaimana membuat kompos, kemudian membuat sterilisasi air, penjernihan air, kemudian membuat pot dari kain-kain bekas gitu ya. Jadi intinya adalah program-program selanjutnya kita juga mengikuti kurikulum merdeka. Jadi bagaimana anak-anak kemudian diberikan keleluasaan untuk belajar gitu ya. Dan belajar itu bisa terlihat gitu ya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya untuk membuat sebuah produk. Insya Allah bisa akan kita. Keren banget ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, 2 pertanyaan terakhir. Mengenai Ibu selama mengajar di sini, ada nggak sih Bu kendala Ibu selama mengajar di sini kayak terhadap siswa atau gimana gitu selama pembelajaran aja? Insya Allah kalau saya pribadi ya, saya berpikir bahwa mengajar itu adalah sebuah seni gitu ya. Karena itu adalah sebuah pilihan, mengajar itu adalah ibadah. Jadi saya pikir, saya kok merasa itu tidak ada hambatan. Sukanya mengajar adalah ketika kita memaknai anak-anak kita itu bukan benda mati, benda hidup. Setiap tahun pasti ada tantangan tersendiri. Dan saya belajar dari mereka tentang itu. Alhamdulillah insya Allah sampai detik ini saya merasa bahwa mengajar itu proses untuk belajar. Jadi ketika saya mengajar, saya belajar dari siswa-siswa. Ketika saya mengajar, saya belajar dari pengalaman-pengalaman dan setiap tahunnya itu berubah. Yang terakhir Ibu, pesan Ibu untuk sekolah ini dan juga untuk murid-murid di sini ada nggak? Okay. Pesannya apa ya? Jadi saya punya moto, tersenyumlah maka dunia akan tersenyum padamu gitu ya. Jadi intinya adalah sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu dari apa yang kita berikan. Ketika kita memandang, kalau dalam bahasa psikologinya itu positive thinking gitu ya. Ketika kita itu berpikiran positif, berperilaku positif, nanti yang dampaknya itu adalah positif dengan tanggal kita. Saya selalu mengingatkan ke anak-anak ya, kalau kelas 12 itu silahkan kamu masuk ke Universitas Kehidupan, kemudian suatu saat datanglah kepada ibu, katakan aku sudah sukses. Dan saya mengatakan sukses itu ada 2 hal. Karena sukses itu tidak bisa pada dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, atau mungkin dia memiliki pekerjaan yang mapan, kaya, dan seterusnya. Tidak. Bagi saya sukses itu adalah ketika seseorang anak itu merasa bahagia dan membahagiakan. Sehingga saya selalu mengatakan kepada anak-anak, silakan kamu mengembara, silakan kamu dimanapun tempatmu, apapun pekerjaan kamu besok, ketika kamu belum bahagia dan belum bisa membahagiakan orang lain, hakikatnya kamu belum sukses. Apapun pekerjaan itu, ketika kita sudah merasa bahagia dan kita bisa membahagiakan orang lain, itulah kesuksesan. Selamat pagi adik. Kami mendapat tugas akhir dari kampus untuk observasi berupa wawancara di sekolah ini. Nah, untuk mengetahui perkembangan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dan untuk wawancara ini tentang keunggulan dan kekurangan di sekolah ini. Nah, silakan untuk perkenalan. Kenalan ini kamera apa? Iya, ada kamera. Mungkin bisa dijelaskan nama, dari kelas apa, ikut organisasi atau enggak. Perkenalkan, nama saya Hayunata Firenza Nabila dari kelas 11 IPS 2 Sekolah SMA Negeri 1 Imogiri. Saya ikut organisasinya OSIS aja. Kalau ini Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Anindya Rahmadani. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sekolah ini saya mengikuti organisasi OSIS dan Dewan Tuli.
tadi kan adik-adik sudah menjelaskan mengikuti organisasi OSIS ya. Di OSIS itu kalian menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya ketua OSIS, ketua umum. Kalau sayanya bendahara umum. Tadi kan udah dijelaskan bahwa adik itu menjabat organisasi sebagai ketua OSIS ya. Mungkin bisa dijelaskan visi misi apa yang adik laksanakan di sekolah ini dan hambatannya apa saja gitu. Jadi sebelum itu visi saya itu adalah menjadikan Semani Mori yang menjadi sekolah yang berprestasi di era digital dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, misi saya tuh kemarin saya singkat menjadi mimpi. Disebutin aja Mbak. Iya. Jadi misinya yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah ikatan solidaritas, yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia di Semani Mori, yang keempat yang P pelestarian budaya, yang kelima adalah individu yang bijak dalam bersosmed. Untuk visi misinya apakah udah ada yang terlaksana atau mungkin ada yang memiliki hambatan dalam melaksanakan visi misi? Mungkin kalau ya pasti kita ada hambatan sih ya, karena mungkin tergantung dari siswa-siswa di sini, tapi kalau dari organisasi kita juga sudah melaksanakannya gitu. Kayak misalnya ada event-event gitu, ini kan ada yang visinya bijak dalam bersosmed ya, jadinya kita tuh kadang kalau ada event-event gitu lebih masukin event-event yang berkaitan dengan digital dan pakai smartphone gitu. Kita juga kadang lombanya bikin pamflet, bikin vlog, bikin yang pokoknya berkaitan dan pakai gadget gitu. Kalian di sini kelas 12 ya? Kelas 11. Oh, kelas 11. Mau naik kelas 12. Oke. Nyaman nggak sih kira-kira sekolah di sini? Ya nyaman sih, karena memang kita ya memang pilihan kita ya. Dalam proses pembelajaran mungkin bisa dijelaskan bagaimana gurunya mengajar, apakah sudah memenuhi standar pembelajaran sebagai guru atau belum seperti itu? Kalau ini menurut aku pribadi ya, dalam pandangan aku sendiri, kalau guru-guru di sini menurut aku bukan bermaksud menjelekkan, tapi ini dari sisi objektif aku aja. Kalau guru-guru di sini kurang kompetitif, dan maaf kan di sini juga udah sepuh-sepuh ya, jadinya kurang kasih yang baru dengan pelajaran kita. Jadi kurang kayak monoton iya, gitu, kayak monoton, dan kita kayak jadi apalagi kayak Gen Z kita kan butuh yang baru, butuh Inovasi, inovasi asik. Tapi kalau di sini kita kurang, jadinya kita siswa-siswanya juga kurang minat juga terkadang sama beberapa guru di sini. Terkait pembelajaran, menurut kalian ada nggak sih kekurangannya dalam fasilitas sekolah itu? Fasilitas sekolah, sarana prasarana ya Iya. kurang. Kayak ruangan buat organisasi itu juga kurang. Kayak misalnya sebenarnya OSIS sama Dewan Pamli itu bisanya dipisah ya kalau di sekolah lain. Ini kita dijadikan satu, dan ruangannya kecil juga, lebih kecil dari ruang kelas malah. Terus Alat praktik mungkin sudah memenuhi atau belum? Praktikum? kita anak IPS jadi kurang tahu kalau di buat lab, tapi mungkin katanya stetoskop apa ya, mikroskop tuh kayaknya kurang juga. Adik di sini belajar di sini tuh memilih sekolah ini untuk kalian belajar di sini tuh apa sih? Karena keunggulan sekolah ini atau lulusannya dari sini yang menjadi keunggulan di sekolah ini? Ya karena kemarin kan kita dapatnya di sini Mbak. Yang kedua, Kalau dari aku sih sebenarnya ada pilihan lain, cuman terkendala dari diri aku sendiri. Aku nggak bisa naik motor, jadinya mau pilih yang jauh-jauh kurang juga, karena rumahku kan dekat sini, sama orang tua disarannya di sini aja. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ya, adakah pesan dan kesan untuk sekolah ini ke depannya, mungkin bagi guru, bagi siswa, atau mungkin adik-adik yang akan daftar di sekolah ini? Kalau dari aku buat Bapak Ibu guru ya Mbak, semoga pembelajarannya kayak
semoga banyak guru yang terutama untuk yang muda mendaftar ke sekolah ini, jadi biar untuk pembelajaran lebih menarik, biar para siswa juga tertarik untuk belajar gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau diwawancara kita. Sama-sama Kak. Oke. Kesimpulan dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SMA Negeri 1 Imogiri ini merupakan sekolah yang sudah memiliki akreditasi A. Dari segi lokasi sekolah kurang strategis, tetapi dari kekurangan tersebut terdapat kelebihan, yaitu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dikarenakan jauh dari jalan umum. Untuk fasilitas sekolah, menurut pandangan siswa, terdapat beberapa fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti ruang pembelajaran atau organisasi internal, serta alat praktikum yang kurang memadai. Hubungan antara siswa dan guru maupun guru dengan guru sudah terbilang baik dan komplementar.